Karena tujuannya adalah Saya masih bersama Dr. Muhammad Khatib Basri. Mas Dede, saya menyukai sekali tulisan Anda di opini Koran Kompas. Makasih. Dan saya lebih suka di penutupnya sebenarnya. Oke. Karena sebab seperti kata Keynes, dari sudut rumahnya di Garden Square 46 London, masa depan dibentuk bukan oleh masa lalu, melainkan oleh harapan. Nah, kalau saya kembali ke soal bagaimana ada ketakutan tentang ekonomi Indonesia, apakah ekonomi Indonesia akan gelap, karena ada soal ketidakpastian. Ada satu harapan yang belum sama-sama dibangun antara apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan apa yang sedang dilihat oleh masyarakat. Masih ada nggak sebenarnya harapan kita? Saya coba jawab itu ya, karena tadi Anda sebut mengenai Keynes. Keynes itu adalah seorang ekonom yang percaya sekali ekspektasi penting. Jadi misalnya nih, keputusan orang melakukan investasi itu bukan karena tingkat bunga. Tapi kalau dia yakin dia untung, dia akan invest. Tapi kalau orang sudah berangkat dari pesimisme, walaupun belum terjadi, dia akan memutuskan tidak invest. Rasanya itu yang sekarang sedang terjadi di kita. Kalau dia memutuskan tidak invest, maka akibatnya tidak ada produksi, tenaga kerjanya berkurang, walaupun sebetulnya belum terjadi. Jadi karena itu dia selalu mengatakan bahwa ekspektasi atau harapan itu jadi penting. Nah, di dalam konteks ini, signaling itu penting. Komunikasi itu penting. Kenapa saya katakan tadi kalau kita cerita, saya nggak mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu perfect, kita tumbuh 7%, nggak begitu ceritanya. Tetapi saya bicara di dalam konteks mengenai relatif. Ya, kalau saya investor, Rosi, saya akan cari negara yang secara relatif returnnya masih lebih baik. Saya bandingkan dengan Singapura, dengan apa. Tapi dengan syarat, tadi saya katakan, deregulasinya itu dilakukan. Pasti, dunia usaha itu nggak minta jauh-jauh kok. Ya, dia nggak minta tolong macam-macam. Dia cuma minta jangan diganggu aja. Betul. Itu Pak aja. JK juga mengatakan itu. Ya Pengusaha kan? itu nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu dibantuin. Yang penting jangan diganggu. Jangan diganggu aja. Mereka akan lakukan. Nah, kalau pemerintah bisa lakukan itu dengan economic deregulation ini yang dilakukan, itu sudah sangat menolong dan akan ada mengenai ekspektasi yang bagus. Yang kemudian yang paling penting juga adalah signaling. Signaling ini penting di dalam policy. Ada 1, 2, 3 success story yang orang itu kemudian merasakan manfaatnya. Ya, jadi langkah-langkah seperti ini di dalam konteks ini prioritas menjadi penting. Kalau kita bicara supaya sesuatu tuh ada success story-nya, orang merasa oh iya. Jadi itu akan menimbulkan kepercayaan. Saya dulu, Rosi, kalau saya boleh cerita ya, ini waktu dulu di BKPM ya, itu kan investasi itu proses izinnya nggak pasti. Saya terinspirasi dengan Amazon. Kalau saya beli buku, saya tahu itu buku saya ada di mana. Jadi kalau orang mau invest, saya kasih PIN, dia bisa tahu dokumennya ada di meja siapa. Saya nggak menyelesaikan persoalan, tapi saya create certainty. Dengan begitu aja, mereka itu happy. Ya, sebuah proses. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang saya kira bisa dilakukan untuk menumbuhkan sebuah, saya nggak menyebutnya optimisme, bahwa mereka melihat, oh ini pemerintah ini on top of the issue. Dia tahu apa yang dilakukan dan itu cukup. Ya, itu yang saya kira signaling itu yang penting. Kita masih menunggu 90 hari sebelum tarif 32% untuk Indonesia ini diberlakukan. Presiden Prabowo juga sudah mengirimkan delegasi untuk renegosiasi dengan pemerintahan Amerika. Sebelum itu kan bagaimanapun juga ada soal konsumsi dalam negeri yang harus diperhatikan. Tapi kita juga punya efisiensi 306 triliun yang sudah menjadi komitmen. Sebuah policy yang baik untuk mencegah kebocoran, tetapi juga ada situasi di mana kita butuh spending dari government atau yang juga memperkuat daya beli masyarakat. Apakah sebagai anggota DEN, Mas Dede juga merekomendasikan perlunya relaksasi dari efisiensi yang sebelumnya jadi keputusan? Oke, kalau pandangan kami itu begini, efisiensi itu harus dilakukan karena jujur aja, Rosi, ada banyak spending kita itu yang nggak terarah. Ya, kita banyak lah bisa disebut. Tapi efisiensi itu tidak bisa dilakukan yang namanya one size fits all. Saya kasih contoh, kalau pakai formula itu nggak mungkin. Ya misalnya kalau kita mau potong semua perjalanan dinas, ya Kemlunya nggak kerja, dia main internet aja atau BKPM-nya nggak kerja, ya kan? Atau nggak bisa dilakukan dengan one size fits all. Apa yang bisa dilakukan? Sebetulnya audit. Dari hasil audit, belanja mana yang tidak efektif. Itulah yang
yang dipotong. Sehingga efeknya itu bisa beragam di berbagai kementerian lembaga. Nah, kalau uang dari itu kemudian bisa diserap, direalokasikan untuk tempat lain, saran kami sebetulnya dari DEN adalah kepada sektor yang bisa dieksekusi segera. Supaya jangan begini, kita efisiensi sekarang, tapi kemudian uangnya baru bisa di-spend tahun depan atau kuartal 4. Uangnya ngendap. Yeah. Tapi kalau bisa dieksekusi segera, itu akan bisa mendorong growth. Jadi sebetulnya kuncinya di sana gitu. Karena memang agak andaikan ada kebijakan. Apa yang dikatakan oleh Presiden dalam sarasen kemarin itu disambut cukup baik oleh pelaku pasar, deregulasi, lalu penghapusan kuota impor dan TKDN. Tetapi juga ada yang ingin dilihat dengan cepat, yaitu tadi seperti misalnya relaksasi efisiensi supaya mempercepat konsumsi dalam negeri. Apakah itu sesuatu yang juga make sense? Sangat kalau menurut saya, apalagi di dalam era di mana belanjanya harus dipercepat. Karena di dalam situasi seperti ini, tadi saya katakan, belanja itu pangkal pulih. Ya, itu kalau analoginya Keynes kita nggak usah tiru lah ya. Dia bilang itu kalau mau ngatasin resesi ekonomi, orang suruh datang gali tanah dikasih uang, sore tanah yang udah digali diuruk lagi dikasih uang, maka di dalam berapa waktu orang punya uang dia akan spend, ekonominya akan kembali. Ini tentu menyederhanakan soal, tapi poin saya adalah belanja spending dari government itu menjadi penting untuk mendorong supaya investasi swasta kemudian jamin. Ya. Dr. Muhammad Khatib Basri, terima kasih. Selalu senang bicara dengan Mas Dede. Terima kasih sudah diundang, Rosi. Thank you ya, Mas Dede. Sama-sama, Rosi. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan program Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam.